Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 218, Dewa Templar muncul lagi. Pada saat yang sama ketika orang lain mempertimbangkan kemungkinan tentang token emas di tangan Huang Xiaolong, pikiran yang sama muncul di benak Yao Fei. Jantungnya berdebar kencang karena gelisah. Jika token emas di tangan Huang Xiaolong benar-benar diberikan oleh Kaisar Duanren, maka Huang Xiaolong mengangguk ke arah Kaisar Duanren dan Duan Wuhen, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Kaisar Duanren bernapas lega mendengar kata-kata itu. Namun, hal itu malah membuat yang lain semakin berkeringat. Di mata mereka, sepertinya Kaisar Duanren takut Huang Xiaolong dan Zhao Su akan menyalahkannya. Perhatian Huang Xiaolong kembali ke Yao Fei. Namun, kali ini reaksi Yao Fei lebih tenang dari sebelumnya. Sambil tertawa, dia berkata, Huang Xiaolong, aku tidak menyangka bahwa token emas di tanganmu akan diberikan kepadamu oleh Kaisar Duanren. Tidak ada kebencian, tidak ada niat membunuh, dan tidak ada keterkejutan di wajah Yao Fei. Sepertinya Huang Xiaolong dan Zhao Su masih bukan apa-apa di matanya. Huang Xiaolong merasa sedikit aneh dengan perubahan sikap Yao Fei yang tiba-tiba, tetapi dia tidak peduli. Dia mencibir dingin, ini kesempatan terakhirmu, bicaralah, di mana orang tuaku? Yao Fei mencibir dingin sebagai balasan, aku juga berkata untuk terakhir kalinya, bunuh aku dan orang tuamu akan menemaniku ke neraka. Lagi pula, Huang Xiaolong, apakah kamu pikir kamu sudah menang sekarang? Niat membunuh memuncak di mata Huang Xiaolong. Dengan gerakan memutar, pedang Asura muncul di tangannya. Kalau begitu, mati saja kau. Pedang-pedang itu berayun keluar. Cahaya pedang yang tajam dan dingin berkilauan, mengarah ke leher Yao Fei. Melihat tebasan itu hampir membuat leher Yao Fei berdarah, tiba-tiba terjadi perubahan. Di kejauhan, cahaya hijau menembus udara dengan kecepatan yang mengerikan sementara angin menderu, menyebabkan riak-riak di angkasa. Wajah Zhao Su menegang saat dia bergerak untuk menghalangi Huang Xiaolong. Pada saat yang sama, satu tangan terentang untuk melawan cahaya hijau terang yang datang dan dia memperingatkan, Tuan Muda, hati-hati. Serangan telapak tangan Zhao Su menghantam cahaya hijau terang, dampaknya mengguncang ruang, menimbulkan turbulensi udara. Huang Xiaolong segera mundur. Dalam sekejap mata, 7 siluet asing muncul di alun-alun. Mata Huang Xiaolong menyipit saat melihat mereka. Yang berdiri di depan kelompok 7 orang itu adalah Li Molin. Ada 6 orang di belakang Li Molin, dan salah satu dari mereka adalah Ao Baixue yang sama persis dengan yang sebelumnya dia temui. Salah satu dari ke-6 orang itu mengenakan jubah keluarga Yao tetapi ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan murid-murid keluarga Yao lainnya. Di bagian dada jubah orang ini terdapat binatang mistis api merah berkepala 2. Dilihat dari pakaiannya, orang ini seharusnya adalah leluhur keluarga Yao, Yao San. Begitu Li Molin dan kelompoknya menginjakkan kaki di alun-alun, tekanan yang luar biasa menyelimuti seluruh alun-alun tanpa hati. Tekanan itu begitu kuat sehingga para siswa dan guru yang lebih lemah tidak dapat menahan diri untuk mundur jauh karena takut. Yao San mengamati sekelilingnya dan mengerutkan kening saat melihat wajah Yao Fei yang dipenuhi berbagai macam kotoran berwarna hijau tua. Percikan niat membunuh melintas di matanya, ia mengangkat tangannya dan ingin membubarkan manipulasi ruang milik Zhao Su di sekitar Yao Fei. Akan tetapi, saat kekuatan Sein miliknya bersentuhan dengan tubuh Yao Fei, sebuah spiral cahaya menyilaukan bersinar dari tubuh Yao Fei, yang langsung menangkis kekuatan Yao San. Yao Fei tercengang melihat hasilnya. Li Molin bertindak, melambaikan tangannya dan berhasil mematahkan batasan hukum ruang angkasa pada tubuh Yao Fei. Setelah bisa bergerak lagi, Yao Fei bergegas maju untuk memberi hormat pada Li Molin, salam untuk tetua Li dan para senior lainnya. Berdirilah. Li Molin berkata tanpa ekspresi apapun. Yao Fei bangkit dan berjalan ke arah Yao San, leluhur. Yao San mengangguk, matanya menatap Huang Xiaolong, bocah ini yang melakukannya. Tanyanya, jarinya menunjuk ke janggut kotoran berwarna-warni di wajah Yao Fei. Ya, leluhur. Yao Fei menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, itu bajingan ini. Huang Xiaolong menyaksikannya. Dia tidak menyangka keluarga Yao memiliki hubungan dengan Dewa Templar, dan dari kelihatannya, hubungan itu tidak dangkal. Jika tidak mungkin leluhur keluarga Yao dapat meminta bantuan dari Li Molin. Huang Xiaolong, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Li Molin berbicara dengan nada acuh tak acuh yang sama. Huang Xiaolong menggunakan nada yang sama, aku juga tidak menyangkanya. Tatapan mata Li Molin beralih ke Zhao Su, Kaisar Duanren, Guo Chen, dan para ahli Sein lainnya, dan berkata, aku ingin membawa Yao Fei dan pergi dari sini sekarang, tidak ada yang keberatan, kan? Semua orang terdiam, tidak seorang pun berbicara. Alis Kaisar Duanren berkerut namun tetap diam. Semua ahli Sein Realm yang hadir sangat menyadari di dalam hati mereka apa yang diwakili oleh Dewa Templar.
Bahkan Duan Ren berharap agar Duan Wuhen terpilih sebagai murid Dewa Templar dalam seleksi mendatang. Yao Fei harus mati hari ini, di sini, di tempat ini. Di tengah keheningan yang pekat, sebuah suara tajam terdengar. Semua orang tercengang. Orang yang berbicara tidak lain adalah Huang Xiaolong. Li Molin tertegun sejenak sebelum tertawa cekikikan dengan keras, tetapi dadanya kurang bervolume, karenanya, tidak banyak getaran tidak peduli seberapa keras dia tertawa terbahak-bahak. Tawa Li Molin mereda dan dia tersenyum tipis pada Huang Xiaolong. Anak kecil, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Anak muda, terkadang kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum berbicara, atau kamu hanya akan dianggap sebagai orang bodoh yang melontarkan omong kosong. Atau kamu akan memancing malapetaka bagi dirimu sendiri. Huang Xiaolong menatap senyum malu di wajah Li Molin, perasaan jijik yang kuat muncul di hatinya. Meskipun Li Molin tiba-tiba muncul dan membawa Li Lu pergi dari situasi mengerikan yang dialaminya, Huang Xiaolong tidak benar-benar merasa tenang. Namun, saat ini, dia benar-benar jijik. Dia tidak saja merasa jijik terhadap Li Molin, tetapi juga terhadap para Dewa Templar secara keseluruhan. Perasaan jijik ini meningkat dengan cepat. Bunuh. Huang Xiaolong memberi perintah, suaranya yang dingin bergema di alun-alun yang sunyi. Begitu Huang Xiaolong berbicara, Zhao Su bergerak. Dalam sekejap, dia kabur dan menghilang tanpa sedikit pun fluktuasi. Ketika Zhao Su menghilang, Li Molin juga menghilang. Detik berikutnya, benturan keras bergema di angkasa tinggi di atas, menyebar ke alun-alun. Setiap benturan terdengar bagaikan sambaran petir yang dahsyat, menyebabkan rasa sakit yang tajam pada gendang telinga semua orang yang bergetar. Kekhawatiran memenuhi orang-orang di bawah. Memanfaatkan kesempatan itu, Ao Baixue dan leluhur keluarga Yao melompat keluar, mengincar Huang Xiaolong dengan serangan telapak tangan yang mematikan. Kekuatan dari telapak tangan itu mengalir keluar seperti gelombang pasang. Melihat Huang Xiaolong hendak dipukul, sebuah siluet berkedip, menghalangi jalan mereka. Mengangkat kedua tangannya, orang itu menangkis kedua serangan Yao San dan Ao Baixue. Terkejut, keduanya terlempar ke belakang akibat kekuatan benturan. Karena gagal mendarat dengan mantap di atas kaki mereka, keduanya terhuyung-huyung tak beraturan. Duan Ren, beraninya kau ikut campur dalam urusan Dewa Templar, apa kau tidak takut kekaisaran Duan Ren akan hancur? Ao Baixue berteriak dengan marah. Orang yang menonjol untuk menghalangi mereka tidak lain adalah Kaisar Duan Ren. Mendengar itu, Duan Ren mencibir, ya, Dewa Templar sangat kuat, tapi tidak mudah untuk memusnahkan kekaisaran Duan Ren milikku. Marah, Ao Baixue terbang menyerang Kaisar Duan Ren sedangkan Yao San dan keempat ahli Dewa Templar lainnya masing-masing bertarung dengan salah satu ahli alam suci Institut Duan Ren. Semua orang yang bertarung adalah ahli Saint Realm. Setiap serangan membawa serta kekuatan penghancur yang dahsyat yang berputar ke segala arah dan menghancurkan bangunan, menyebabkan Duan Wuhen dan para ahli pelajar lainnya mundur dengan tergesa-gesa. Pertarungan antara para ahli Saint Realm bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti. Ini bahkan termasuk seseorang seperti Yu Ming yang tidak punya pilihan lain selain mundur sambil melindungi Huang Xiaolong, terpaksa menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Dengan gempa susulan yang berasal dari pertarungan Zhao Su, aula tanpa hati yang hancur telah berubah menjadi debu dan menghilang bersama angin. Batu-batu yang menutupi alun-alun itu terbalik, pecah menjadi pasir dan debu, hancur menjadi bubuk. Retakan dan retakan mulai melapisi permukaan tanah dan gas menyembur keluar dari bawah permukaan. Retakan bahkan muncul pada struktur ruang angkasa. Huang Xiaolong menatap Yao Fei dan berkata pada Yu Ming, jangan ganggu aku, pergi bunuh Yao Fei. Ya, Tuan Muda.